Indonesia sangat kaya akan keberagaman, termasuk di dalamnya adalah keberagaman budaya seperti bahasa, lagu, tarian, pakaian adat, ritual adat, dan masih banyak lagi. Ritual-ritual adat ini ada yang masih dilaksanakan secara rutin, ada pula yang tidak menentu sehingga menjadi langka. Saat mendapatkan informasi akan diadakan ritual adat Lodo Kusang, sebuah ritual adat yang sangat langka di Desa Wolomotong, Kabupaten Sika, kami segera bergegas menuju desa yang sejuk itu dan menuju ke rumah keluarga suku Keitimu, keluarga yang sedang melaksanakan ritual. Acara ini diadakan untuk mengantar arwah salah satu moyang mereka ke tempat keabadian. Acara Lodo Kusang di keluarga Keitimu diselenggarakan selama 3 hari, yakni dari tanggal 19 hingga 21 Februari 2019 dan dihadiri oleh 3 tungku, yakni Pulame atau saudara dari almarhumah, Buewari, dan Aabine dengan keluarga dalam suku. Ini acara Lodo Kusang ini mengantar arwah nenek Tersia Goan. Beliau meninggal di tanggal 14 Januari 2019. Jadi acara ini artinya kita mengantar arwah ini ke tempat yang abadi. Lodo Kusang terdiri dari 6 tahap. Hari pertama diawali dengan tahap ebang belatan yang dilakukan di dalam rumah. Tahap ini bertujuan untuk membebaskan keluarga dari hal-hal yang tidak baik sebelum ritual adat ini dimulai. Setelah itu, berlanjut ke tahap Toma Aitali. Di tahap ini, keluarga berjalan beriringan ke tempat Aitali, yakni di sebuah kebun, di mana tumbuh pohon beringin yang sangat besar, yang diyakini menjadi tempat para arwah leluhur suku Keitimu. Di bagian bawah pohon ini terdapat watu piong, yakni batu yang digunakan untuk sesajian. Tahap ini mempunyai arti bahwa keluarga melapor kepada arwah leluhur, memohon dukungan dari mereka dengan mengajak leluhur untuk hadir dalam acara ini. Ya, benar. Itu putar umude sekarang foto lemolo. Iya na dua blupur ada kawan. Ini mun halim ulau nale. Setelah tahap Toma Aitali selesai, selanjutnya ke tahap Liko. Acara ini berlangsung di rumah. Keluarga mempersiapkan bekal bagi arwah seperti beras, daun-daun, dan tanaman yang berakar keras, serta potongan kaki anjing yang kemudian diikat di tanaman bambu. Tanaman ini ditancapkan di 4 sudut tanah di rumah itu berada dan di mahe. Mahe
adalah sebuah monumen batu penanda keberadaan suku. Kita ambil daun-daun atau tumbuh-tumbuhan yang berakarnya itu keras, supaya dia menyatu dengan anjing tadi, dia bisa menolak roh jahat. Ada daun yang kami di sini bilang para. Nah, setelah itu akarnya apa itu bambu ya? Urun, akar urun ya, sebab bahasa Indonesia petun, ira, rena, dulun. Yang kita tidak bisa lewat itu yang kita taruh. Harus ditandai dengan anjing tadi supaya keras. Tambah lagi dengan ditiup dengan halia tadi. Itu tidak bisa memang, panas memang. Gong Maning, nanti ada kendaraan di depan sudah siap. Gong Maning dari belakang. Ada batu itu ya, kami beli jarang. Ada lohor betul lohor. Doi betul lah lohor. Ini dari Pahaden. Nanti ada atau mapatan hutan atau ini atau manuka. Di hari kedua dilanjutkan dengan tahap keempat, yakni Wera Urun. Di tahap ini, keluarga bersama-sama ke makam moyang yang akan mereka antar ke tempat keabadian. Di makam ini, mereka meletakkan sebuah batu sebagai simbol almarhum. Lalu, keluarga melakukan tangis ratapan untuk memanggil arwah. Kemudian pihak keluarga membawa batu itu menuju ke Mahe suku Keitimu dan meletakkannya di sana. Setelah batu diletakkan, keluarga membakar api dan daun-daun pelepah kering yang telah diikat. Lalu keluarga memutari kayu bambu yang ditancapkan di Mahe sebanyak 3 kali. Setelah itu, mereka segera mematikan api dengan cepat. Proses memadamkan api inilah yang dinamakan Wera Urun. Setelah ritual ini, mereka memotong seekor babi, membakarnya, dan menyantapnya bersama hingga habis. Tahap Wera Urun mempunyai arti, sebuah pemberitahuan bahwa di tempat ini diantar atau dilepas arwah yang baru. Setelah tahap Wera Urun selesai, selanjutnya ke tahap Loka, yang dilaksanakan pagi hari pada hari ketiga. Tahap Loka artinya arwah sudah tinggal di tempat terbaik layaknya surga. Di tahap ini, keluarga kembali memotong seekor babi untuk perjamuan terakhir sebagai tanda bahwa tahap ini adalah tahap perpisahan dengan arwah. Tahap terakhir yakni Tewi Ohu yang dilaksanakan di rumah duka pada malam hari. Di tahap ini dilakukan pembagian benih untuk keluarga. Dahulu, ritual Lodokusang menghabiskan biaya yang sangat besar, sehingga masyarakat takut melaksanakannya. Itulah kenapa Lodokusang menjadi ritual adat yang sangat langka. Waktu pelaksanaannya tidak menentu,
dan jarang sekali dilaksanakan karena beragam alasan, seperti kesiapan keluarga, baik dari sisi kebersamaan keluarga maupun kesiapan dari segi finansial. Namun keluarga Keitimu melakukan penyesuaian agar tetap bisa melaksanakannya karena mereka percaya dengan melaksanakan Lodo Kusang, hidup mereka akan terus terberkati. Nenek moyang dulu, rencana pembebasan jiwa ini anggaran terlalu besar. Jadi pada umumnya orang takut buat. Kalau yang kita buat ini hari ini, kita datang hanya berdoa supaya diberkati. Romo juga ada, adat juga ada. Jadi dua-duanya jalan sama. Jadi pembebasan jiwa harus dibuat dengan upacara adat yang wajar, yang jelas. Berarti semuanya aman. Jadi orang dulu itu kalau buat upacara adat Lodo Kusang, paling 2 minggu baru selesai. Tiap hari potong babi itu terus. Akhirnya orang bilang pusing kita. Capek. Intinya hanya pembebasan jiwa. Yang kita makan tiap hari ini hanya menghabiskan barang. Intinya tidak ada. Makanya orang takut. Kami Keitimu ini, kami tidak takut dengan cara yang model itu. Dan kami harus buat tiap-tiap orang, kalau kami punya orang mati harus buat. Kalau tidak, kami harus tidak aman. Lodo Kusang ini merupakan acara adat pembebasan jiwa orang mati. Ritual Lodo Kusang merupakan salah satu saja dari peringatan siklus hidup manusia, kematian. Romanus Rabu, Kepala Desa Wolomotong menyadari langkanya kegiatan yang belum pernah terdokumentasi ini. Ditambah dengan globalisasi dan kecanggihan teknologi komunikasi yang memungkinkan siapa saja terpapar budaya-budaya barat melalui gawai, tak ayal menjadi hal yang mengkhawatirkan bahwa suatu saat generasi muda tidak lagi mengenal akar budaya. Acara kematian seperti ini, di mana dia tidak terjadi rutin setiap tahun atau momen setiap bulan atau tidak menentu. Karena ini kegiatan ini unik karena butuh biaya yang cukup besar dan ini hanya terjadi pada keluarga-keluarga tertentu yang sudah memiliki kemampuan untuk dalam persiapan termasuk semua keluarga besar. Jadi itu unik. Jadi kalau secara pribadi saya sejak kecil usia 7-8 tahun baru kali ini saya mengikuti momen upacara arwah seperti namanya Lodo Kusang ini. Di masa sekarang ataupun masa yang akan datang, tanggung jawab untuk mengembangkan dan melestarikan warisan leluhur bukan hanya tugas pemerintah, namun juga tugas masyarakat. Dalam hal ini, mereka para pelaku seni, pecinta seni, pekerja seni, dan pemerhati seni serta lainnya, agar kesenian dan budaya tersebut tidak hilang ditelan zaman.